anak remaja yang kita nggak pahami. Bapak Ibu saya tanya, ada nggak yang ngerasa sulit komunikasi sama anak? Nggak apa-apa, nggak usah dijawab, gini aja di bawah. Ya, ada? Anak ini kenapa sih nggak mau diajak ngobrol? Anak ini kenapa sih tertutup sekali? Bu, mereka bukan tertutup. Pak, mereka bukan tertutup. Mereka cuma belum merasa aman untuk bercerita. Ketika orang tua bisa memberikan ruang aman, tenang, mereka akan cerita dengan sendirinya. Kuncinya satu, terima dia apa adanya dengan semua ceritanya. Banyak anak yang akhirnya diam-diam nakal bikin kelakuan di luar. Kenapa? Karena gak berani cerita sama orang tuanya. Diam-diam pacaran kelewatan. Padahal kalau dia pertama kali cerita, Pak, aku ada suka sama cewek. Oh iya, siapa? Gitu aja. Ya, jangan tiba-tiba haram, putus, haram. Ya Allah, sabar Pak, sabar. Saya juga tahu itu haram, tenang. Ya, tapi mereka di usia belajar. Saya pernah nerapi seorang anak SMA. Jadi saya kan juga ngasih terapi mental ke anak sekolah. Rata-rata di sekolah-sekolah di Medan ini kami sudah muter, sudah keliling. Al-Mudadi baru nih. Mana tahu nanti kita mau bikin terapi mental ya. Oke. Tapi kalian nggak dapat lah, udah lulus kan. Ya. Nanti Kak Putri bonusin di akhir. Mau? Mau? Oke. Jadi saya ketemu sama seorang anak. Anak ini udah SMA. Waktu di terapi, dia diterapi pingsan, bangun lagi pingsan, bangun lagi pingsan. Sampai saya dilaporin, Kak Putri yang itu pingsan 2 kali. Ya Allah, saya bilang gitu. Sudah selesai, kan udah mau pulang, ya. Salam-salaman. Pas Kak Putri salam, dipeluk kan, ini cewek kan, dipeluk. Dia bilang gini, Kak boleh minta nomor WA? Boleh. Terus Kak Putri iseng nanya, berat ya? Cuma nanya gitu, berat ya? Dia langsung jatuh, duh, pingsan. Mana dia lebih gede lagi, Kak Putri ikut jatuh. Ya betul, kecil kan. Akhirnya kita angkat ke ruangan yang aman, diterapi lagi sampai sadar. Begitu sadar, tahu apa yang terjadi? Dia bilang gini, Kak Putri, orang tua saya itu dua-duanya peruqyah. Orang tuanya dua-dua peruqyah. Setiap dia bikin kesalahan sama orang tuanya diruqyah. Ya Allah, setan kali sih. Setiap dia bikin kenakalan yang gak sesuai dengan permintaan orang tuanya, diruqyah. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini bingung identitas. Dia bingung, aku ini siapa? Aku ini pengen dibentuk jadi anak soleha, tapi kok dikit-dikit disalahkan. Itu sampai 4 kali pingsan, sampai terakhir 4 kali pingsan dia. Akhirnya saya tanya sama gurunya, Bu, ini anak gimana latar belakangnya? Karena kami perlu tahu kan. Iya, jadi ternyata orang tuanya itu dia peruqyah. Setiap kali anaknya buat kesalahan atau kenakalan yang gak sesuai sama permintaan orang tuanya, dia diruqyah. Tapi di sisi lain, orang tuanya ngomong kasar dan kotor. Anak bingung identitas. Anak bingung nih, yang namanya soleh itu kayak apa sih? Aku diajarin jadi soleh, tapi orang tuaku gak nyontohin, dia bingung. Dia pakai cadar. Di satu sisi dia nyaman bercadar, di sisi lain dia merasa pengen buka semuanya, bukan cuma cadar. Jadi bingung identitas. Ini yang kami temui. Berapa banyak anak muda datang ke saya, dibukanya lengan bajunya, Kak. Wow, saya bilang. Bapak Ibu tahu apa yang saya temukan? Goresan biola. Goresan biola, Bu. Tahu artinya goresan biola? Iya, self harm. Berapa banyak pasien saya tuh seusia-usia teman-teman ini, usia SMP, sudah ngegores. Karena saya terapi sudah biasa aja ngelihatnya. Oh, mana yang dibikin paling baru yang mana? Yang ini, Kak. Kenapa? Iya, soalnya asik aja. Oh gitu. Jadi saya kalau ketemu kasus gitu nggak langsung dihakimi, saya tanya dulu apa rasanya dan kenapa dilakukan. Terus dia bilang gini, Kak, hidupku itu udah lebih sakit. Jadi kalau ngelihat darah keluar dari tangan, itu nggak lebih sakit dibanding hidupku. Dan setiap kali darahnya ngalir, aku ngerasa semua rasa sakitnya ikut ngalir. Oke, berarti dia tidak punya kemampuan pain release, tidak punya kemampuan yang sehat melepas rasa sakit. Dan itu realita teman-teman. Bapak Ibu sekalian, waktu saya ngajar di Bogor itu, saya dapat laporan dari salah satu orang tua, ada seorang anak gabung di Telegram, itu tahun 2017 ya, udah berapa tahun lalu, gabung di Telegram yang isinya ribuan anak usia sekolah, setiap hari berbagi inspirasi cara melukai diri sendiri.
Jadi di foto, saya ngeliat fotonya tuh di grup itu. Ada yang megang kaca, maaf ya, maaf nih, ini bisa nge-trigger, jadi kalau nggak sanggup tutup telinga aja. Ada satu orang foto, dia megang kaca, darahnya menggumpal ngalir. Di bawahnya ada caption, hari ini aku nyobain pakai kaca, asik tahu. Di bawahnya komen, wow aku belum pernah nyoba, besok aku cobain deh, asik kali ya. Di bawahnya ada lagi, iya aku juga belum, aku mau deh, ntar aku update di grup ini. Dan jumlah membernya ribuan, Bu. Itu kenapa saya akhirnya memutuskan jadi terapis mental. Karena dulu saya pasien. Awalnya saya juga pengen menyelesaikan masalah dengan diri sendiri. Setelah bisa rilis, saya putuskan untuk membantu orang. Dan waktu saya balik ke Medan, saya mendirikan lembaga namanya Tolong Diri, yang tugasnya kami adalah mengedukasi orang mampu menolong dirinya sendiri pulih secara emosional, bukan cuma badan. Oke? Mulai menegangkan? Iya, seru memang. Next. Kalau kita bicara tentang apakah nabi-nabi itu hidupnya perfect? Jawabannya enggak. Salah satunya Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah dalam fase loss. Apa itu loss? Galau, gundah, apa teh? Gegana. Galau, gundah, merana. Enggak lah, merananya jangan. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kepada Al-Quran, pernah nggak nabi-nabi itu digambarkan hidupnya sempurna? Tidak. Pernah nggak nabi-nabi itu lepas dari ujian? Enggak. Saya waktu tahun lalu, saya dapat ujian lebih ancur-ancuran lagi, karena waktu itu saya baru pulang ke Medan, kerjaan baru, ya, adaptasi baru, apalagi orang Medan. Saya orang Batak, tapi karena saya lama di Sunda, saya waktu balik ke Medan, dengar orang Medan ngomong, kok bisa pelan nggak? Jantungan ini. Saya pelan nggak ngomong. Karena saya udah terbiasa dengan suara besar, gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya hancur-hancuran sekali, secara emosional, secara fisik, capek banget karena baru kembali ke Medan. Sampai akhirnya saya menemukan buku, dan di situ saya banyak mengelola emosi saya dengan menggunakan Quranic Mental Healing. Jadi metode Quranic Mental Healing itu pasien pertamanya saya. Saya meramunya, yang pakai duluan saya, yang ngetes duluan saya. Saya ngerasa kayak, oh mungkin Allah mau ngasih tahu, jangan sok-sokan kamu ngajarin orang kalau kamu sendiri nggak dapat manfaat. Jadi saya ngomong depan kaca, saya tunjuk wajah saya, Putri, kau pikir kau siapa nggak mau diuji? Sedangkan nabi-nabi pun diuji, kamu siapa tidak mau diuji? Kau pikir kau spesial? Kalau kau mau jadi spesial, jadi martabak aja Putri. Bercanda-bercanda dikit, oke? Karena memang pada dasarnya nggak ada kehidupan nabi yang sempurna, benar nggak? Oke, kita lihat Nabi Muhammad teladan kita, lahirnya yatim, kemudian diserahkan kepada orang tua asuh, 4 tahun dikembalikan ke ibu kandung, baru 2 tahun dalam binaan ibu kandung, ibunya wafat, dikasih ke siapa? Kakek. 2 tahun dalam binaan kakek, wafat, diserahkan ke siapa pengasuhannya? Paman. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Di antara 10 anaknya Abdul Muthalib, Abu Thalib itu adalah yang paling kismin dan anaknya paling banyak. Tapi Nabi Muhammad ditaruh di situ. Kenapa? Allah mau menguji supaya Nabi Muhammad tidak bergantung kepada siapapun selain Allah. Maka kalau di dalam hidup kita ketemu dengan kondisi di mana nggak ada lagi yang bisa nolong, nggak ada yang bisa diharapkan, itu sebuah sinyal dari Allah bahwa Akulah yang akan mengurus hidupmu sendirian, kata Allah. Khalaqtuhu nafsi. Aku ciptakan semua hamba-hambaku itu wahida, sendirian saja tanpa bantuan siapapun. So Nabi Musa pernah lost? Pernah. Kebayang? Beliau adalah anak asuhnya raja, anak angkatnya raja, nggak sengaja ngebogem orang. Tadinya mau melindungi bangsa sendiri, karena dia kuat di antara nabi-nabi, Nabi Musa itu yang perawakannya orang Mesir asli ya, badannya besar, dipukul nggak sengaja, meninggoy, sudah lari karena takut ditangkap sama raja. Begitu lari, nggak tahu lari kemana, nggak punya makan, nggak punya kerjaan, sampai turunlah satu doa yang teman-teman bagus sekali mengamalkannya. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku butuh banget nih kebaikan darimu ya Allah. Aku nih fakir, aku tuh miskin, aku tuh butuh kebaikan darimu. Maka dibaca Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir.
Maka kemudian Allah datangkan kebaikan-kebaikan untuk beliau, pekerjaan, rumah, pasangan, ya. Nah maka Nabi Musa pun pernah lost. Teman-teman ada nggak sekarang yang lagi galau, lost? Ada? Habis ini aku ngapain ya? Kalau misalnya belum masuk PTN, aku bisa lulus nggak ya? Kalau yang udah lulus, aku bakal salah jurusan nggak ya? Kalau udah lulus nanti kuliah, aku bakal kerja apa ya? Terus, ya, terus gitu. Manusia memang akan terus-terus diterpa seperti itu. Tapi kita lihat teladannya. Salah satunya Nabi Musa pernah lost. Yang penting kuncinya adalah tetap kembali kepada Allah. Oke, next. Nah, jadi ketika nanti kita berada di luar, yang dibutuhkan bukan cuma nilai. Orang udah nggak peduli. Mohon maaf, teman-teman. Saya sebagai HR, Kak Putri sebagai HR, orang yang merekrut di dunia kerja, ya, kami itu udah nggak lihat lagi nilai kalian yang tinggi-tinggi itu 9, 10 di raport itu, ya, itu sudah tidak dilihat di dunia kerja. Kenapa? Nanti di dunia kerja yang dibutuhkan bukan itu. Zaman sekarang yang dibutuhkan di dunia kerja apa? Resilience. Siapa yang paling tahan banting? Coba lihat sekarang, hari ini dolar sudah berapa? 17.600. Bulan lalu masih 15.800 sekian. Tiba-tiba anjlok jadi 17.000. 17.000. Oke? Kita harus siap berhadapan dengan krisis. Gak ada cerita tuh misalnya, ya gampang lah, masih ada orang tua kalian juga warga negara Indonesia, WNI, ya. Salah satu kelebihan WNI adalah cepat masuk surga. Jalur dijolimi, ya, jalur doa, jalur sabar. Makanya kalau ada yang bilang aku mau ganti warga negara, jangan, hilang satu tiket ke surga. Nah, itu bercanda-bercanda yang serius, Ustaz. Ya, jadi teman-teman, yang dibutuhkan nanti ada 4. Teman-teman bisa lihat ya di layar apa aja yang dibutuhkan. Nggak cuma nilai, orang udah nggak peduli lagi sama nilai kita. Apa yang akan orang lihat? Nilai diri. Bukan lagi nilai raport. Apa yang orang butuhkan? Nilai diri. IPK perlu nggak? Nggak. Jujur, Kak Putri sebagai orang yang di dunia kerja, yang merekrut orang, IPK itu udah nggak kami lihat. Kenapa? Kita lihat profesionalismenya, kita lihat pengalaman kerjanya. Oke, kamu belum pernah kerja, tapi selama kuliah kamu aktif organisasi, kamu akan lebih mudah direkrut kalau kamu punya banyak pengalaman. Kekurangannya anak pesantren, karena Kak Putri juga anak pesantren. Kekurangannya anak pesantren apa? Nyaman sama dunia sendiri. Yang penting aku nggak mau temenan sama yang nakal-nakal, aku nggak mau temenan sama yang jahat-jahat, aku temenan sama yang solehah, ya kan? Akhirnya apa? Nggak kenal dunia yang luar, nggak kenal dunia nyata. Oke, ini ada satu cerita yang mungkin agak mengerikan, tapi mohon maaf harus dibuka supaya teman-teman tahu dunia di luar sana itu tidak seindah dunia pesantren. Oke, Kak Putri punya ustadz, beliau tugas di Dewan Dakwah. Tahu Dewan Dakwah ya? Ada yang tahu? Enggak? Nah, harus kenalan. Beliau tugas di Dewan Dakwah Pusat. Secara penampilan dia nggak ada ustadz-ustadznya sama sekali. Dia pakai kemeja, pakai belt gitu ya. Jenggotnya bahkan nggak ada. Terus suatu hari dia ngasih pelatihan sama kami, dia bilang gini, kalian tahu kerja saya apa? Apa ustadz? Saya adalah konselor untuk PBB. PBB, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, khusus untuk menangani kasus-kasus pernikahan di bawah umur. Oke? Dia seorang ustadz, dia tahu jelas zina itu haram. Dia tahu pasti bahwa zina itu haram. Tapi apa mungkin dia datang sebagai ustadz dan langsung ngebubarin, bubar kalian semua ini haram? Enggak. Apa yang dia katakan? Saya datang ke sebuah kampung. Di kampung itu banyak PSK usia di bawah umur 11 tahun, 12 tahun sudah jadi PSK. Tahu PSK ya? Pekerja seks komersil. Oke? Dan lalu apa yang dia temukan? Banyak anak hamil di luar nikah. Karena kan jadi PSK, pekerjaannya akan